Kebijakan deportase pemerintah Prancis terhadap kasus etnis Roma tahun 2010. Dalam hubungan internasional, migrasi atau perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain merupakan suatu fenomena yang sangat sering kita jumpai, khususnya di beberapa negara yang dianggap strategis untuk disinggahi, yaitu salah satunya negara-negara kawasan Eropa. Sejalan dengan hal tersebut, Eropa merupakan salah satu kawasan yang menerapkan free movement of people dalam perjanjian Schengen dengan tujuan meningkatkan perekonomian di negara-negara Eropa. Hal tersebut diterapkan karena di samping memberikan keuntungan kepada imigran yang ingin mencari kehidupan lebih baik, negara penerima imigran juga membutuhkan pekerja imigran dengan upah rendah untuk dapat membantu meningkatkan ekonomi negaranya. Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran imigran ke Eropa, khususnya di negara Prancis, ini justru menimbulkan berbagai permasalahan, bahkan hingga mengancam keamanan negara Prancis. Permasalahan ini muncul sejak datangnya etnis Roma di Prancis. Perilaku yang ditunjukkan oleh etnis Roma dianggap tidak baik oleh pemerintah Prancis, sehingga hal ini yang membuat pemerintah Prancis lebih waspada dan berhati-hati dengan etnis Roma. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Prancis untuk menindaklanjuti terkait konflik yang terjadi, maka pemerintah Prancis membuat kebijakan deportasi etnis Roma. Seperti yang telah terjadi bahwa salah satu etnis Roma melakukan penembakan dan melarikan diri di titik pemeriksaan polisi, sehingga pihak kepolisian Prancis menembak dan pemuda tersebut hingga meninggal. Tertembaknya pemuda tersebut, etnis Roma marah dan menganggap bahwa Prancis menyalahi hukum HAM. Akibatnya, warga etnis Roma melakukan kerusuhan cukup besar dan membuat kepolisian Prancis kewalahan dan membuat Prancis berupaya lebih menjaga hak hidup pada etnis Roma di Prancis. Selain desain Aiken, di Grenoble juga terjadi kerusuhan yang jarak waktu tidak terlalu lama setelah kejadian desain Aiken. Kerusuhan memperkeruh suasana konflik yang terjadi dan pihak kepolisian turun tangan untuk mengatasi kerusuhan tersebut. Konflik terjadi kembali ketika salah satu etnis Roma melakukan pencurian, sehingga pihak polisi melakukan penembakan terhadap tersangka, sehingga konflik semakin berekskalasi dan semakin memanas kepada keduanya. Pihak etnis Roma juga melakukan kerusuhan meminta pertanggungjawaban terhadap pemerintah Prancis. Dalam teori migrasi dijelaskan bahwa kegiatan migrasi berkaitan dengan keamanan negara. Jika imigran dengan memiliki status hukum atau legal, maka akan tercipta negara yang aman dan terhindar masalah imigrasi. Selain itu, pengaruh kebijakan pemerintah dan saliansi atau arti penting terhadap migrasi. Begitupun sebaliknya, sehingga hal ini berkaitan erat dengan kasus yang dihadapi Prancis dengan etnis Roma yang mengancam keamanan Prancis. Alasan pendeportasian etnis Roma karena etnis Roma merupakan imigran ilegal dan etnis Roma telah banyak melakukan tindakan kriminal di Prancis, sehingga dalam kebijakan ini peran Presiden Sarkozy sangat berpengaruh dalam melindungi keamanan negara Prancis. Namun, pasca diperbaruinya kebijakan ini, ternyata pemerintah Prancis mendapatkan banyak kritikan di Uni Eropa selaku organisasi regional di kawasan Eropa. Sebagai organisasi yang menaungi Prancis dan Rumania, Uni Eropa kemudian ikut campur dengan memberikan beberapa kritikan terhadap Prancis. Komisioner UI atau Komisioner Uni Eropa menegaskan bahwa diskriminasi terhadap etnis Roma ini dianggap bertentangan dengan mekanisme perlindungan hak minoritas Uni Eropa.
Hal ini sebenarnya juga disebabkan karena Uni Eropa telah meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang perlindungan pengungsi, sehingga seluruh negara anggota di Uni Eropa pun juga mempunyai kewajiban untuk menerima setiap pengungsi yang masuk ke dalam wilayahnya, dan tidak diperbolehkan untuk memulangkan kembali pengungsi tersebut tanpa memproses permintaan pengungsiannya terlebih dahulu. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga berkewajiban untuk memperlakukan pengungsi dengan baik, yakni memberikan fasilitas dengan perlindungan yang layak dan aman. Selanjutnya yaitu analisis kebijakan luar negeri Prancis. Yang pertama yaitu decision. Pada tahun 2010, pemerintah Prancis membuat kebijakan deportasi etnis Roma. Permasalahan ini muncul sejak datangnya etnis Roma di Prancis. Perilaku yang ditunjukkan oleh etnis Roma dianggap tidak baik oleh pemerintah Prancis. Alasan pendeportasian etnis Roma karena etnis Roma merupakan imigran ilegal dan etnis Roma telah banyak melakukan tindakan kriminal di Prancis. Yang kedua yaitu behavior. Langkah yang dilakukan Sarkozy dalam kebijakan deportasi adalah dengan membongkar 200 camp ilegal yang mengakibatkan Prancis banyak terjadi kasus selama 3 bulan. Kedua, mereformasi undang-undang Prancis yang telah ada. Ketiga, dengan memulangkan etnis Roma dan memberikan bantuan pengembalian atau dispensasi. Ketiga, outcomes. Pemerintah Prancis banyak menuai kritikan, yaitu dari Uni Eropa selaku organisasi regional di kawasan Eropa. Sebagai organisasi yang menaungi Prancis dan Rumania, Uni Eropa kemudian ikut campur dengan memberikan beberapa kritikan terhadap Prancis. Komisioner Uni Eropa menegaskan bahwa diskriminasi terhadap etnis Roma ini dianggap bertentangan dengan mekanisme perlindungan hak minoritas Uni Eropa. Hal ini sebenarnya juga disebabkan karena Uni Eropa telah meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang perlindungan pengungsi, sehingga seluruh negara anggota di Uni Eropa pun juga mempunyai kewajiban untuk menerima setiap pengungsi yang telah datang di wilayahnya, dan tidak diperbolehkan untuk memulangkan kembali pengungsi tersebut tanpa memproses permintaan pengungsiannya terlebih dahulu. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga berkewajiban untuk memperlakukan pengungsi dengan baik, yaitu memberikan fasilitas dan perlindungan yang layak dan aman. Pada tahap berikutnya yaitu analisis level. Di dalam permasalahan ini, saya akan memberikan contoh apabila dilihat dari sudut individu, karena pada analisis individu berkaitan erat dengan Presiden Sarkozy, dengan kepercayaan filosofisnya bahwa keamanan nasional bagian komponen terpenting dalam stabilitas negara. Sebagai implementasi instrumen, kebijakan Presiden Sarkozy menegakkan kebijakan deportasi. Hal ini dianggap kebijakan yang bisa menangani suatu kasus imigran ilegal termasuk etnis Roma. Selain itu, Prancis menilai bahwa kasus kriminal yang dilakukan oleh etnis Roma juga mempengaruhi keputusan Presiden Sarkozy dalam membuat kebijakan deportasi. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Prancis merupakan tipologi aktif positif dari kebijakan yang diterapkan membuahkan hasil, yaitu menurunnya angka pengangguran dan tingkat kebijakan dan kejahatan dari etnis Roma. Dalam keputusan kebijakan ini merupakan bentuk emosi pemerintah Prancis, terutama Presiden Sarkozy. Etnis Roma menjadi penyebab kerusuhan di wilayah Prancis. Hal mengganggu stabilitas dan keamanan negara Prancis sehingga keluarlah kebijakan ini. Untuk asumsi rasionalitasnya menggunakan asumsi normatif, di mana keputusan-keputusan kebijakan ini dimulai masuk akal dan bertujuan untuk mementingkan tujuan suatu negara. Selain itu, untuk meminimalisir suatu dampak yang diakibatkan dengan menurunnya angka pengangguran dan kriminalitas, skema juga menjadi penyebab lahirnya kebijakan deportasi di Prancis. Secara konsep dan perspektif, sangat berpengaruh pada kebijakan sekarang yang diterapkan. French Immigration and Integration Law merupakan kebijakan yang kurang efektif untuk menangani kasus etnis Roma, sehingga muncullah kebijakan baru yang lebih tepat untuk mengatasi kasus tersebut yang sudah terjadi di Prancis. Pada tahap berikutnya,
kami menggunakan pendekatan negara. Dalam pendekatan negara ini, Prancis menerapkan pendekatan formalistik, di mana kebijakan dikoordinasi oleh seorang presiden dan berpengaruh pada stratifikasi di bawahnya. Kebijakan ini dari presiden turun di pemerintahan dan mempengaruhi aspek yang lainnya seperti keamanan, ekonomi, dan lain-lain. Selain itu, dalam model pengembangan keputusan level negara ini menggunakan model rasional di mana keputusan diambil secara tunggal dan berdampak pada kepentingan nasionalnya. Supaya keamanan di Prancis tetap aman dan tidak ada ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan Prancis terkait kasus imigran, maka pendekatan level negara ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tatanan pemerintahan serta pembuat kebijakan demi menangani permasalahan tingkat kestabilitas keamanan atas kasus imigran. Kemudian pada analisis tahap berikutnya, yaitu pada sistem internasional. Sistem internasional di sini kami memberikan contoh dari hukum imigrasi Prancis. Dalam hukum ini, Prancis memiliki sistem gabungan yang memiliki peran aktif dalam menjalankan pemerintahan Prancis, yaitu sistem parlemen dan presidensial. Kontribusi sistem pemerintahan, Presiden dan Perdana Menteri Dasar Republik kelima yang diterima dengan referendum rakyat pada tanggal 23 September 1998 diubah pada tanggal 18 Mei 1960, 28 Oktober 1993, dan 29 Oktober 1974. Di dalam perubahan ini, banyak sekali kebijakan yang telah dirombak yang awalnya mungkin memberikan efek bagi imigran yang akan datang ke Prancis. Namun hal ini terhalang karena adanya referendum rakyat dan diubah sehingga kebijakan-kebijakan terhadap imigran ini mengalami lonjakan kasus yang mungkin masih belum bisa terinvestigasi sampai sekarang. Sehingga dalam kasus imigran etnis Roma, Prancis lebih berhak terkait kebijakan Prancis sebagai aktor kebijakan, sedangkan etnis Roma sebagai pelakunya atau subjek dalam kebijakan deportasi. Dalam ketiga analisis level ini, kesimpulannya ialah pada level individu, kami berkaitan erat dengan keputusan dari Presiden Sarkozy selaku mantan Presiden Prancis saat ini, dengan beberapa keputusannya yang mempengaruhi dan memberikan tatanan dan perintah baru bagi masyarakat Prancis. Lalu untuk analisis negara, kita melihat sudut pandang Prancis dalam pendekatan formalistik dan sistem internasional yang bergantung pada hukum imigrasi Prancis.